Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miki Mayasari, SEMAK, dosen akuntansi YIN Kerinci, peserta PKDP UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau membuat tugas mengenai video bahan ajar yaitu untuk mata kuliah pengantar akuntansi dengan materi yaitu pengantar akuntansi dan siklus akuntansi. Untuk slide pertama, kita akan membahas mengenai definisi dan tujuan akuntansi. Secara definisi, akuntansi itu adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas secara sistematis. Nah, kalau kita lihat proses, kalau ada proses berarti ada outputnya. Ya. Nah, proses pencatatan yang dicatat itu adalah bukti transaksi. Bukti transaksi itu kita catat, ya. Kemudian kita klasifikasikan. Klasifikasikan sesama jenis, berarti ada yang termasuk aset, ada yang termasuk kewajiban, ya, ada yang termasuk modal dan lain sebagainya. Nah, setelah kita catat, baru kita melaporkan. Nah, jadi output dari akuntansi ini adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu diterbitkan dalam 1 tahun. 1 periode itu 1 tahun. Yang mana periodenya dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, itu adalah periode akuntansi. Nah, kalau kita lihat dari tujuan dari akuntansi itu adalah menyediakan informasi keuangan. Nah, jadi setelah melewati proses pencatatan, ya, kemudian diklasifikasikan, nah baru kita bisa menghasilkan informasi keuangan yang relevan. Relevan tentu tidak berbelit-belit, ya, sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kemudian akurat. Informasi yang dihasilkan itu akurat. Akurat dalam arti kata kita mencatat transaksi itu sesuai dengan realita yang terjadi, jadi tidak ada yang dilebih-lebihkan dan dapat dipercaya. Nah, jadi laporan keuangan itu dapat dipercaya bagi pengguna, ya, penggunanya atau pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan secara umum itu ada 2, yaitu pengguna laporan keuangan internal dan eksternal. Kalau internal itu adalah pihak manajemen, yang mana pihak manajemen perusahaan itu butuh laporan keuangan untuk pengambilan keputusan untuk masa depan perusahaan itu sendiri. Ya. Nah, jadi pengguna laporan keuangan itu terdiri dari manajemen, ya, pihak manajemen. Tentu manajemen bisa mengambil keputusan dari hasil laporan keuangan yang dihasilkan periode ini. Nah, kemudian ada direktur. Ada direktur, tentu direktur manajemen, ya, ada karyawan perusahaan. Nah, mereka butuh laporan keuangan untuk menganalisis kesehatan keuangan dan mengambil keputusan ekonomi atau keputusan yang terbaik untuk perusahaan ke depannya. Ya. Nah, di sini dikatakan mereka menggunakan informasi akuntansi untuk perencanaan operasional, ya. Informasi akuntansi yang disebutkan di sini adalah laporan keuangan. Nah, untuk perencanaan operasional berarti ada perusahaan tentu operasional setiap hari itu akan diambil kebijakannya ke depannya seperti apa. Periode berikutnya apa yang harus dilakukan untuk operasional perusahaan. Nah, kemudian penganggaran. Nah, tentu untuk penganggaran atau menjalankan operasional perusahaan di tahun berikutnya atau di periode berikutnya itu dianggarkan di tahun sebelumnya. Selanjutnya, informasi akuntansi itu digunakan untuk evaluasi kinerja. Nah, dilihat penilaian kinerjanya dari tahun ini apa yang harus diperbaiki untuk tahun berikutnya. Nah, serta pengambilan keputusan strategis di dalam organisasi. Ya. Kedua, pengguna laporan keuangan itu ada pengguna eksternal, yang mana pengguna eksternal itu meliputi investor, kreditor, pemerintah, ya, dan masyarakat umum. Nah, di sini pengguna eksternal itu menggunakan laporan keuangan untuk menilai kelayakan investasi. Contohnya investor.
Kalau dilihat dari progres atau kesehatan keuangan yang dilampirkan atau yang dihasilkan dari informasi akuntansi, itu layak atau tidak untuk bisa berinvestasi di perusahaan tersebut. Ya. Nah, kemudian kreditor. Mereka melihat kemampuan pembayaran hutang. Dilihat tingkat dari likuiditasnya. Ya. Nah, kewajiban perusahaan atau tanggung jawab perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Nah, itu akan dinilai oleh kreditor. Nah, kemudian pemerintah. Dari pemerintah sendiri, itu guna dari laporan keuangan itu adalah untuk kepatuhan pajak, ya, dan transparansi kinerja perusahaan. Nah, kemudian kita akan masuk kepada prinsip dasar akuntansi, yang mana prinsip dasar akuntansi itu ada dua. Yang pertama, konsep entitas bisnis, dan yang kedua adalah konsep kesinambungan usaha. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu konsep entitas bisnis. Yang mana konsep entitas bisnis ini memisahkan keuangan pemilik dengan keuangan perusahaan. Nah, jadi setiap transaksi keuangan itu dicatat dari sudut pandang bisnis sebagai entitas yang berdiri sendiri, bukan dari sudut pandang pemilik atau pihak lain yang terlibat. Nah, jadi pada konsep entitas bisnis ini keuangan pemilik dan keuangan perusahaan itu dipisahkan. Nah, jadi secara pengertian bahwa transaksi keuangan itu dicatat dari sudut pandang bisnis suatu perusahaan yang berdiri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, konsep kesinambungan usaha. Yang mana konsep kesinambungan usaha ini mengasumsikan bahwa suatu bisnis akan terus beroperasi dalam jangka panjang. Nah, kesinambungan berarti berkesinambungan ya, berkelanjutan. Yang mana asumsi ini menjadi dasar pencatatan aset dan kewajiban serta penyusunan laporan keuangan secara periodik dan berkelanjutan. Nah, jadi kesinambungan berarti kita lihat periode ini seperti apa pencatatannya, kemudian akan berkelanjutan di tahun berikutnya atau di periode berikutnya. Nah, setelah itu kita akan lihat pengantar akuntansi. Nah, selanjutnya kita akan bahas persamaan dasar akuntansi. Yang mana persamaan dasar akuntansi ini adalah aset atau harta itu sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, berarti jumlah harta perusahaan itu harus sama dengan kewajiban atau hutang ditambah dengan modal. Ya, jadi persamaan dasar akuntansi ini adalah fondasi dari sistem pencatatan keuangan. Jadi harus seimbang antara harta, ya, hutang ditambah dengan modal. Ya, jadi aset merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan atau harta yang dimiliki perusahaan. Nah, kemudian liabilitas itu adalah kewajiban kepada pihak lain atau kewajiban dalam membayar hutang. Nah, kemudian ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau ekuitas ini disebut dengan modal. Nah, contoh penerapannya, ini ada contoh penerapannya yang mana perusahaan memiliki total aset itu 500 juta rupiah dengan liabilitas atau hutang 200 juta rupiah, maka ekuitas pemilik berarti ekuitas itu adalah aset dikurangi liabilitas, berarti 500 juta rupiah itu dikurangi 200 juta rupiah, yang mana modal perusahaan itu sendiri adalah 300 juta rupiah. Jadi setiap transaksi selalu menjaga keseimbangan persamaan dari dasar akuntansi ini. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, next kita lanjut ke siklus akuntansi. Pertama, kita akan melihat apa itu pengertian dari siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu adalah rangkaian proses sistematis yang dimulai dari pencatatan transaksi keuangan hingga penyusunan laporan keuangan. Nah, siklus itu berarti tidak berakhir ya, berarti dari awal pencatatan itu kemudian menghasilkan laporan keuangan, nah kemudian balik lagi ke awal, kemudian menghasilkan akhir. Nah, jadi dia itu berarti seperti lingkaran, jadi tidak terputus. Nah, itu yang dikatakan siklus. Nah, sama dengan siklus akuntansi.
ya. Proses ini dilakukan secara berulang setiap periode akuntansi untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan akurat dan menghasilkan informasi keuangan yang andal bagi pengambilan keputusan. Nah, kita lihat dari pengertiannya tadi ya, ada proses pencatatan. Nah, jadi pencatatan, pengklasifikasian, kemudian menghasilkan laporan keuangan itu akan terus berlanjut setiap periode, ya. Nah, bahkan itu akan dilakukan oleh perusahaan, ada yang sistemnya bulanan, harian, tetapi yang diterbitkan itu tetap dalam 1 tahun, ya. Nah, siklus akuntansi itu mencakup beberapa tahapan utama. Yang pertama, identifikasi transaksi. Kita harus mengidentifikasi transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, ya. Nah, kemudian pencatatan dalam jurnal. Nah, ada jurnal umum, ya, ada jurnal khusus, kemudian posting ke buku besar. Setelah kita buat jurnal, kita posting ke buku besar. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan bahas satu persatu, ya, cara penghitungannya. Kemudian penyusunan neraca saldo. Nah, penyusunan neraca saldo, ya, kalau dalam jurnal tadi kita bahas semua secara keseluruhan, ya. Nah, kemudian kita posting ke buku besar. Dalam buku besar itu kita akan mengklasifikasikan. Kas itu kita catat dalam satu tabel kas, ya. Kemudian pendapatan dalam satu tabel pendapatan. Nah, itu yang dinamakan buku besar. Nah, kemudian baru penyusunan neraca saldo. Penyusunan neraca saldo ini kita lihat antara debit dan kredit itu harus seimbang. Neraca saldo ini kita juga melihat persamaan dasar akuntansinya. Nah, kemudian ada jurnal penyesuaian. Misalnya ada kewajiban yang belum dibayarkan atau kewajiban yang baru dibayar setengah. Nah, itu akan disesuaikan di akhir periode. Nah, kemudian laporan keuangan hingga jurnal penutup. Jadi setiap tahapan saling berkaitan dan membentuk satu siklus yang lengkap dalam periode akuntansi. Nah, jadi dari pencatatan dalam jurnal, posting buku besar itu akan akan membentuk sebuah lingkaran yang tidak terputus. Nah, jadi itu akan terjadi dalam perusahaan dalam proses pencatatan akuntansi. Nah, kita lihat di sini adalah tahap pencatatan. Yang mana tahap pencatatan ini ada jurnal umum, ya, ada analisis transaksi terlebih dahulu atau identifikasi transaksi, jurnal umum, dan posting ke buku besar. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pada tahap pencatatan, itu adalah langkah awal dalam siklus akuntansi. Nah, jadi pada tahap ini, setiap transaksi keuangan itu diidentifikasi, dicatat, dan dikelompokkan secara sistematis untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Nah, jadi semua bukti transaksi itu kita identifikasi, ya. Jadi ada bukti transaksi, kita analisis buktinya, ya. Nah, kemudian kita identifikasi dan kita evaluasi setiap kejadian ekonomi yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Nah, jadi setiap transaksi itu dianalisis untuk menentukan akun yang terpengaruh serta pengaruhnya terhadap debit dan kredit. Nah, kita akan lihat misalnya ada pembelian aset. Nah, itu akun apa yang berpengaruh dari pembelian aset? Nah, misalnya ada kas, ya. Nah, kemudian dari piutang, dari hutang. Nah, itu akan kita kaitkan dengan akun-akun yang berpengaruh, ya. Nah, tahap pencatatan yang pertama itu adalah jurnal umum. Kalau secara pengertian, jurnal umum itu adalah buku pencatatan pertama atau Book of Original Entry, tempat mencatat semua transaksi secara kronologis. Jadi setiap harinya itu semua transaksi itu dicatat di jurnal umum. Nah, makanya dikatakan itu tempat mencatat semua transaksi secara kronologis. Jadi setiap entry jurnal itu mencakup ada tanggal, ya, nama akun, keterangan, serta jumlah debit dan kredit yang harus selalu seimbang. Jadi kalau tidak seimbang berarti kita harus cross check lagi. Jadi sebelum kita sampai ke laporan keuangannya,
Nah, lebih baik kita teliti dulu dari jurnal umumnya. Jadi biar nggak balik lagi ya. Balik lagi menghitung dari awal. Karena kalau kita udah sampai di laporan keuangan, ada yang salah satu nominal atau satu angka, itu kita harus balik lagi ke jurnal umum. Jadi kita harus mengulang dari awal. Kita harus memprediksi kesalahannya di mana. Nah, lanjut posting ke buku besar. Posting ke buku besar itu adalah proses memindahkan data dari jurnal umum ke buku besar. Nah, jadi setelah kita catat semua transaksi di jurnal umum, maka kita catat di buku besar. Nah, jadi kalau buku besar ini adalah kita kelompokkan ya, kelompokkan akun yang sama. Jadi setiap akun dalam buku besar memiliki halaman tersendiri. Jadi kayak kas itu satu tabel, kemudian aset satu tabel, kemudian modal itu juga dalam satu tabel. Nah, jadi nanti dalam laporan keuangan kita mudah menghitungnya. Jadi misalnya pendapatannya berapa, kemudian piutangnya berapa, hutangnya berapa. Nah, itu posting ke buku besar. Nah, setelah tahap pencatatan, kita akan masuk ke tahap pengikhtisaran. Yang mana tahap pengikhtisaran ini adalah merangkum seluruh transaksi yang telah dicatat dan diposting ke buku besar untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Nah, jadi ikhtisar ini kita setelah kita posting di buku besar, maka kita rangkum ya seluruh transaksi. Nah, di sini terdiri dari neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian. Neraca saldo itu menentukan keseimbangan antara debit dan kredit. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa jurnal penyesuaian ini adalah penyesuaian dari akun-akun atau pos-pos yang dicatat di buku besar. Contohnya piutang yang belum dibayar, atau kewajiban yang belum dibayar, atau ada beban yang masih terhutang. Nah, setelah jurnal penyesuaian, maka ada lagi yang namanya neraca saldo yang disesuaikan. Nah, jadi jurnal penyesuaian dan neraca saldo disesuaikan itu dilihat kesesuaian juga antara debit dan kredit, tetapi jumlah atau akun yang sudah kita ikhtisarkan itu dari jurnal penyesuaiannya. Ya, jadi memuat saldo akun yang telah disesuaikan dan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi kalau tahap pengikhtisaran, kalau ada kewajiban yang belum dibayar, beban yang menjadi hutang, nah itu disesuaikan di neraca saldo disesuaikan ya. Nah, kapan harus dibayar? Nah, itu nominalnya dicatat di neraca saldo disesuaikan. Misalnya beban listrik misalnya 500.000, ternyata baru dibayar 350. Nah, makanya di jurnal penyesuaian itu beban listrik ditambah menjadi 150 karena telah dibayar 350, berarti sisanya adalah 150. Nah, berarti udah tepat pencatatannya. Ya udah sesuai bahwa beban listrik di periode itu adalah 500.000. Nah, kemudian neraca saldo disesuaikan, ya berarti bebannya itu dicatat sesuai dengan transaksi yang terjadi. Ya, berarti sesuai dengan neraca saldo yang disesuaikan. Nah, jadi penyusunan neraca saldo disesuaikan ini menjadi dasar penyusunan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laba rugi dan neraca perusahaan. Nah, kenapa laba rugi? Contohnya perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu melihat laba dan rugi atau keuntungan dan kerugian itu dilihat dari pendapatan dikurangi beban. Nah, jadi kalau bebannya udah disesuaikan, nah atau kita salah catat, itu akan kita nggak tahu nanti kesimpulannya apakah perusahaan ini mendapatkan keuntungan atau kerugian ya. Nah, itu gunanya neraca saldo disesuaikan. Yang terakhir itu adalah tahap laporan keuangan. Laporan keuangan ini adalah yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi dan neraca, yang mana laba rugi ini menyajikan pendapatan dan beban. Jadi untuk menghasilkan atau untuk menentukan perusahaan itu mengalami keuntungan atau kerugian, itu dilihat dari pendapatan dikurangi beban. Jadi komponen dari laporan laba rugi itu adalah pendapatan dan beban, ya. Nah, jadi kalau neraca itu laporan posisi keuangan. Jadi neraca ini menggambarkan aset, likuiditas dan ekuitas perusahaan, harta, kewajiban, dan modal perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, di sini juga
Bisa dilihat persamaan akuntansi pada laporan posisi keuangan ini, seimbang atau tidak antara aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, lanjut ada laporan arus kas dan ekuitas ya, perubahan modal. Laporan arus kas dan ekuitas. Laporan arus kas itu mencatat aliran kas masuk dan kas keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jadi komponen dalam arus kas atau laporan arus kas itu adalah aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, kalau laporan perubahan ekuitas itu adalah menunjukkan perubahan modal pemilik selama periode berjalan. Apakah modalnya bertambah atau berkurang? Nah, itu laporan perubahan modal. Secara kesimpulan, memahami siklus akuntansi itu merupakan fondasi utama dalam menghasilkan laporan keuangan ya, yang akurat dan dapat diandalkan. Jadi kita harus melihat siklus akuntansi itu dimulai dari mana. Nah, karena dia sistematis, berarti tidak bisa dirubah posisinya. Contohnya, kita tidak bisa membuat buku besar terlebih dahulu. Kita harus mencatat transaksinya dulu, yaitu ke dalam jurnal, posting jurnal dulu, baru posting ke buku besar. Setelah buku besar, baru neraca saldo. Jadi tidak bisa diubah posisinya. Nah, jadi siklus itu akan mengalir secara terus-menerus ya, tidak akan berhenti dan akan terulang. Nah, jadi periode ini akan berulang, kemudian periode berikutnya juga berulang. Itu dimulai dari proses pencatatan kalau untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan itu saling berkaitan ya, jadi membentuk sistem informasi akuntansi.